Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmatnya, atas nikmat-nikmat yang diberikannya yang berupa kesehatan, sehingga kita bisa bangun di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Juga nikmat berupa iman dan Islam, sehingga kita hari ini tetap istiqomah, bisa menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya dalam keadaan yang tatakun, dalam keadaan yang tidak kurang satu apapun. Mudah-mudahan Allah senantiasa meneguhkan iman kita, menguatkan hati kita, istiqomah di jalannya ila yaumil akhir hidup kita. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para ulama dan kaum muslimin yang senantiasa berada di jalan Allah dan Rasulnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih bersama Ngabalis Ngaji bareng Al-Kais yang disampaikan bersama Sekolah Calon Pemimpin yang solih, cerdas, sehat dan peduli umat. Allah Subhanahu wa taala memberikan janji bahwa orang yang melaksanakan hukum-hukumnya, orang yang melaksanakan syariahnya, orang yang melaksanakan seluruh perintahnya akan memperoleh kenikmatan. Fa insyaallah kenikmatan di dunia lebih-lebih kenikmatan di akhirat. Namun sebaliknya, bagi orang-orang yang mengabaikan hukum-hukumnya, mengabaikan perintahnya, meninggalkan semua yang diperintahnya seraya menjalankan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, mengambil yang haram dan meninggalkan yang halal, maka Allah pun berjanji akan memberikan ancamannya, akan memberikan hukuman atas juga kemurkaannya kepada orang-orang yang telah khianat, orang-orang yang telah menyalahi aturan Allah, orang-orang yang telah meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Pemberian nikmat ini merupakan kemurahan Allah bagi orang-orang yang menjalankan perintahnya. Maka wajarlah apabila Allah memberikan ancaman juga terhadap mereka yang mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat seorang hamba adalah mentaati segala perintahnya, bukan mengabaikan perintahnya. Betapa besar arti kenikmatan bagi seorang hamba apabila seorang hamba melakukan pelanggaran dalam bentuk apapun terhadap syariat Allah. Sudah semestinya kalau diberi hukuman kepadanya, karena tidak ada dosa yang lebih besar dari mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan halnya perintah Allah untuk sholat berjamaah, maka kita pun diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa sholat berjamaah, karena ini adalah tuntunan yang telah dicontohkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama hidupnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan sholat jamaah, maka tentunya ini menjadi contoh uswah kita. Walaupun Rasulullah telah dijamin surga, walaupun Rasulullah telah diampuni dosanya, tapi tidak pernah Rasulullah meninggalkan sholat berjamaah. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan anin Ibnu Abbas radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sami'at nada'a falam yamna'ahu minat taba'ihi udran. Qalu wa ma udran ya Rasulullah? Qala khaufun au maradun. Lam tuqbal minhu salatul lati shallah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Barang siapa mendengar adzan dan ia tidak memenuhi tanpa ada udzur, maka tidak akan diterima sholatnya yang dilakukan. Para sahabat bertanya, udzur apakah itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, ketakutan atau sakit. Para pemirsa channel YouTube Al-Qais dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Faqih menuturkan dari Muhammad bin Fadl dengan sanad dari Muhammad Al-Munkadir dari Ummu Dzar, seorang wanita yang biasa masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, Abdullah bin Az-Zubair mengirim 2 kantong yang berisi uang 180.000 dirham kepada Aisyah radhiyallahu anha yang waktu itu sedang berpuasa. Ia lalu membagi-bagikan uang itu kepada orang-orang yang tidak menyimpannya 1 dirham pun untuk dirinya. Sore harinya ia berkata kepada pelayannya, sediakanlah buka puasa. Lantas pelayannya menyediakan roti dan zaitun. Seraya berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, bukankah engkau bisa membeli daging dari uang yang dibagi-bagikan tadi siang meski sedirham? Aisyah menjawab, jangan berkata begitu. Seandainya tadi kamu mengingatkan aku, niscaya aku akan menyimpannya sebagian. Dari Urwah bin Az-Zubair, ia berkata, saya melihat Aisyah radhiyallahu anha bersedekah 70.000 dirham, padahal ia menambal sebagian pinggang bajunya. Dituturkan pula bahwa Abdul Malik bin Abjar menerima warisan 50.000 dirham, lalu mengirimkannya kepada saudara-saudaranya masing-masing 1 kantong, seraya berkata, saya meminta kepada saudara-saudaraku untuk memohonkan surga karenanya, untuk apa saya kikir kepada mereka. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah sekilas contoh-contoh dari beberapa sahabat dan sahabiah yang senantiasa mendermakan, menyedekahkan sebagian hartanya dalam rangka untuk mencari surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka untuk bagaimana bisa menarik harta itu, menarik dirinya ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak mau menjadikan harta itu yang akan menarik dirinya ke neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam suatu riwayat pun disebutkan bahwa seorang wanita datang kepada Hasan bin Abu Sinan lalu meminta sesuatu kepadanya. Hasan melihat bahwa wanita itu cantik, lalu ia berkata kepada pelayannya, berilah ia 400 dirham kepada seorang wanita yang hanya meminta 1 dirham. Hasan menjawab, sewaktu aku melihat wanita itu cantik, aku khawatir kalau ia terjebak dalam jurang kemaksiatan, sehingga aku beri dia kecukupannya agar ia tidak meminta-minta lagi, dan aku berharap semoga ada orang yang mau mengawininya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitulah keikhlasan para sahabat pada masa itu yang senantiasa melihat kebaikan di semua dalam sendi kehidupannya, termasuk menyedekahkan harta untuk menolong orang-orang yang kesusahan dan menolong orang-orang yang kekurangan, menolong orang-orang yang membutuhkan, hanya semata-mata mengharap ridho dan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita senantiasa menjadi penerus generasi-generasi emas pada masa lalu yang senantiasa bersedekah, berinfak setiap pagi untuk meraih ridha Allah, agar berjumpa bersama Allah di surganya kelak bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.